Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi yang bertema memahami ayat tentang kewajiban menuntut ilmu atau belajar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu gambaran singkat surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah ayat 122 itu berbicara mengenai pentingnya peran orang-orang yang menuntut ilmu dalam umat Islam. Ayat ini mengisahkan tentang pembagian tugas orang-orang yang tetap tinggal di kota dan yang pergi berperang, di mana sebagian dari mereka yang tidak ikut dalam pertempuran disarankan untuk menuntut ilmu. Dengan demikian mereka dapat mengajarkan kepada yang lain setelah mereka kembali. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim, baik bagi yang tinggal di rumah maupun yang terlibat dalam kegiatan lain seperti peperangan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu redaksi ayat tentang kewajiban menuntut ilmu. Redaksi ayat yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu dapat ditemukan dalam beberapa Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak ada sebagian dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu yang pergi untuk mendalami agama, dan agar mereka dapat mengajarkan kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka, supaya mereka dapat menjaga diri. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan singkat mengenai yang pertama, tidak semuanya harus ke medan perang. Yang kedua, tafakuh fiddin, dan yang ketiga, misi dakwah dan tarbiyah. Kita akan masuk dulu ke yang pertama, yaitu tidak semuanya harus ke medan perang. Dalam surah At-Taubah, ayat ini menunjukkan bahwa dalam suatu komunitas, tidak semua orang yang harus ikut serta dalam setiap perjuangan fisik atau seperti perang. Ada tugas peran yang lain yang tak kalah pentingnya, yaitu menuntut ilmu. Seperti yang tertera dalam ayat ini, sebagian orang dapat tinggal untuk mendalami agama agar bisa mengajarkan pengetahuannya kepada orang lain, kepada umat Islam yang lainnya, menjamin kesinambungan ilmu, serta memperkuat dakwah. Yang kedua, kita masuk ke tafakuh fiddin. Apa sih itu tafakuh fiddin? Pasti kan banyak yang bertanya. Nah, tafakuh fiddin itu berarti memahami agama dengan mendalam. Hal ini mencakup pemahaman yang luas mengenai ajaran agama Islam, baik dalam aspek ibadah, hukum, akhlak, maupun dakwah. Pengetahuan ini sangat penting agar umat Islam dapat mengajarkan ajaran agama dengan benar, terus mengajarkannya kepada orang lain, dan menyebarkannya pemahaman yang benar tentang Islam. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu misi dakwah dan tarbiyah. Di sini masih banyak yang bertanya kan, apa itu dakwah dan juga apa itu tarbiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu dakwah. Dakwah adalah penyampaian ajaran agama kepada orang lain, sedangkan tarbiyah adalah pendidikan dan pembinaan dalam Islam. Kedua misi ini sangat erat kaitannya dengan ilmu. Dakwah membutuhkan pemahaman yang baik tentang agama, sedangkan tarbiyah memerlukan proses pendidikan yang sistematis agar ajaran Islam dapat diterima dan dipraktikkan oleh umat dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kandungan surah At-Taubah ayat 122. Kandungan ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Ayat ini juga menekankan pentingnya membagi peran dalam masyarakat Islam antara mereka yang berjuang fisik dan mereka yang mendalami agama, sehingga keduanya saling melengkapi. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa umat yang belajar dan memahami agama dengan baik memiliki kewajiban untuk menyampaikannya ilmu yang telah diperoleh kepada orang lain demi kebaikan bersama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu penjelasan singkat mengenai nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada beberapa nilai-nilai utama pendidikan agama Islam, antara lain yaitu yang pertama, takwa atau ketakwaan, berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarangnya. Terus yang kedua, ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim untuk memahami ajaran agama dengan benar dan menyebarkannya kepada orang lain. Yang ketiga adalah akhlak yang baik. Islam mengajarkan pentingnya akhlak mulia seperti jujur, sabar, rendah hati, dan saling menghormati. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial, yaitu membantu sesama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Itu juga termasuk bagian dari ajaran Islam. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam keluarga, yaitu mengajarkan anak-anak untuk mencintai ilmu,
terus memahami nilai-nilai agama dan juga menghormati orang tua. Yang kedua, di tempat kerja, menjaga etika kerja yang jujur, amanah, dan juga bertanggung jawab. Dan yang ketiga dalam masyarakat, yaitu menghargai keragaman, berkontribusi positif dalam komunitas, serta membantu mereka yang membutuhkan. Pendidikan agama Islam ini berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan perilaku dan keputusan kita agar selaras dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Baiklah, kesimpulan yang kita ambil dari video ini yaitu dalam surah At-Taubah ayat 122 menegaskan pentingnya peran orang-orang yang mendalami agama untuk mengajarkan ilmu kepada umat Islam agar mereka dapat hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Pendidikan agama Islam dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memainkan peran besar dalam membentuk individu yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi kita semua atau bagi masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.